Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik yang ibadah secara online maupun secara onsite di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, mari saat ini kita mau bersatu hati untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Kita bersatu di dalam roh untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan, kita mau bersukacita. Mari sama-sama kita mau menundukkan kepala kita, mau berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami masih berkesempatan untuk beribadah bersama di tempat ini, di mana juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terlebih kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, disertai dengan perjamuan kudus. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah kami beroleh sesuatu yang baru dengan perjamuan kudus dan pengurapan. Kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diberkati, kami dijamah, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai pujian penyembahan kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami menyerahkan acara dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya, atas perlindungan penyertaannya. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Mari kita bangkit bersama-sama melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan biarlah seluruh bangsa-bangsa pun bangkit menyembah Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar, penyertaannya, perlindungannya yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Biarlah kita setiap jemaat Tuhan saat ini datang menyembah Tuhan, membawa hati kita, membawa hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik. Yesus baik, sungguh teramat baik. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyatakan bahwa Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya.
melihat Engkau Allah yang luar biasa. Yes. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan dari sebagian daripada firman Tuhan, dan nanti juga kita akan menyambut tubuh dan darahnya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar dan mulianya pengorbanan Tuhan yang Dia mencurahkan darahnya sebagai ganti dosa kita semua. Haleluya. Kau
Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama umat-Mu di tempat ini, kami naikkan syukur. Terima kasih kami kepadamu, buat pemeliharaanmu yang sempurna, buat keajaiban-Mu, bahkan Tuhan buat kasih sayang dan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tangkipinya kami bersyukur Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku percaya Tuhan ambil alih, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tanggapan semua pengetahuan hamba-Mu. Roh Kudus yang berbicara, sampaikanlah pesan-pesan-Mu Tuhan. Oh ya asih ini naik, kami buka hati kami. Yuri Hasanai, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Yang percaya bersama-sama saya mau katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Seberapa banyak hari ini diberkati Tuhan, angkat tangannya. Amin saudara. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita menyadari kalau sampai hari ini saudara dan saya ada itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, saya bersyukur, saya berterima kasih. Ketika sudah hampir beberapa hari yang lalu saya sudah mempersiapkan firman Tuhan, saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika tadi saya mau ambil baca-baca yang saya udah buat, ternyata ganti. Aduh Tuhan, singkat amat, Bimo udah datang, saya suruh ganti firmannya. Saya bilang ya Roh Kudus, biar kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan saya menyampaikan, tapi saya percaya Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Kita buka di dalam Zakaria 4 ayat 6 dan 7. Ya, kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini, dan kita mau remakan firman ini di dalam hidup saudara, dan saudara hidupkan firman ini juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Yuk kita buka Zakaria 4 ayat 6 dan 7. Sudah dapat? Kita baca ya, kita tunggu. Karena saya rindu setiap kita boleh mengalami berkat janji Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Luar biasa saudara. Bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-7 kita baca. Ayat ke-7. Ya, 2-3. Siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Wow, luar biasa saudara. Gunung yang besar, saudara boleh garis bawahi yang bawa Alkitab. Ya, setiap kita saudara, kita percaya anak-anak Tuhan di tempat ini kita adalah milik Tuhan. Ada amin? Siapa yang percaya saudara milik Tuhan, angkat tangannya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, aku milikmu Tuhan Yesus. Ada amin? Karena saya percaya setiap kita umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Tuhan telah memberikan setiap kita, yaitu rohnya Tuhan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Namun saudara, saya mau katakan, ketika kita menghadapi gunung yang besar, apa sih Bu gunung yang besar? Gunung yang besar ini berbicara kesulitan, kesukaran, masalah, tantangan, karakter kita juga itu gunung yang besar di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, karakternya nggak berubah, sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita percaya saudara, ketika ada gunung yang besar yang menghalangi hidup saudara, yang ada di hadapan saudara, hari ini dengar baik-baik, ini janji Tuhan, bahwa gunung yang besar itu akan menjadi tanah yang rata. Yang percaya katakan amin. Amin, amin saudara. Amin. Masalah boleh ada,
Persoalan boleh ada, namun saudara, ketika engkau menghadapi gunung yang besar, kesulitan, tantangan dalam hidupmu, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, jangan ragu. Kenapa saudara? Ketika saudara menghadapi gunung besar, tantangan, persoalan di dalam hidup saudara, mungkin sakit, penyakit, tapi Tuhan katakan kepada saudara hari ini, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai keperkasaanmu. Kadang kita merasa aku bisa, aku mampu menghadapi persoalan, tantangan, kita pakai kekuatan kita tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, seolah-olah kita mampu menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita. Ujung-ujungnya apa saudara? Ujung-ujungnya kita lemah, kita nggak kuat. Ujung-ujungnya apa? Kita putus asa. Kenapa? Karena seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pakai kegagahan, keperkasaan kita tanpa Tuhan. Namun hari ini Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya pada malam hari ini yang beribadah, Tuhan katakan, bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu, tapi firman Tuhan katakan, karena rohku, kata Tuhan, yang ada di dalam engkau. Roh siapa? Roh Kudus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Dengar baik-baik saudara, orang yang bergaul intim, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, intim, dekat, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saudara sedang membangun satu benteng di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ketika Anda punya hubungan yang intim, bergaul, melekat dengan Tuhan, saudara bukan hanya membangun satu benteng di dalam hidupmu, tapi engkau sedang membentengi hidupmu dari segala siasat-siasat iblis. Hati-hati saudara. Ketika punya bergaul karib dengan Tuhan, kita sedang membangun tembok yang tinggi, sehingga panah-panah api si jahat tidak dapat menyentuh kita. Ketika saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, dengar baik-baik saudara, bergaul karib dengan Roh Kudus, saudara, engkau sedang membangun persenjataan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ada senjata yang kuat di dalam hidupmu. Tantangan, persoalan boleh ada, tapi engkau punya senjata yang ajaib, kuat di dalam Tuhan, sehingga engkau bisa menghadapi tantangan seberat apapun dalam hidupmu. Kenapa? Karena kau punya senjata. Apa senjatanya? Firman Tuhan. Yang percaya katakan yes. Ketika saudara menghadapi tantangan gunung yang besar di dalam hidupmu, dan kau punya hubungan yang intim, bergaul karib dengan Tuhan, di mana Tuhan katakan engkau sedang membangun di mana perbekalan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Siap saudara? Membangun keintiman, bergaul karib dengan Roh Kudus. Amin. Karena saat itulah engkau sedang membangun perbekalan buat saudara. Perbekalan kita bukan makanan, uang saku yang banyak, bukan harta kekayaan, bukan kejabatan, tapi perbekalan kita yaitu iman di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya dalam situasi, kondisi apapun, dalam gunung yang besar yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita punya perbekalan bahwa Roh Kudus akan menyediakan jalan keluar dalam hidupmu. Amin. Percaya saudara. Sesulit apapun keadaanmu, sebesar apapun tantangan di dalam hidupmu, dengar baik-baik, jangan pakai keperkasaan kita, kekuatan manusia, tapi pakailah kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini dengar baik-baik anak-anak Tuhan, ke depan saya seringkali mengingatkan bahwa ke depan tidak akan semakin baik. Tapi kita anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Ketika kita menghadapi musim gunung yang besar, dengar baik-baik saudara, ke depan akan musim gunung yang besar akan terjadi saudara. Tapi bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, Tuhan katakan hari ini, Tuhan katakan, aku mau mengurapi anak-anakku yang selalu memiliki hubungan karib dengan aku. Seberapa banyak yang mau diurapi oleh Tuhan? Angkat tangannya. Ada satu komitmen di dalam dirimu. Aku mau memiliki hubungan yang karib dengan engkau Tuhan. Dan Tuhan ingatkan juga hari ini, selain Tuhan mengurapi engkau, Tuhan akan memberi rohnya kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin.
Ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ada roh kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, saya percaya saat kita datang kepada roh kudus, saat kita datang kepada Tuhan Yesus, sekalipun gunung itu besar, mungkin tidak ada jalan keluar, mungkin saudara mengalami sudah mau putus asa, mungkin saudara nggak tahu harus bagaimana, terlalu berat Bu saya hadapi, masalah ini belum selesai, sudah datang masalah yang baru bersama rombongannya. Saya bagaimana menghadapi gunung yang besar ini Bu? Satu hal yang Tuhan ingatkan, kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita punya Roh Kudus yang selalu berkreatif di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan yang selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kepekaan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan juga akan memberikan selain kepekaan, Tuhan juga memberi kekuatan untuk menghadapi gunung-gunung yang besar di dalam hidupmu. Ada kekuatan ilahi di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini kita mau deklarasikan firman Tuhan ini sudah dalam ayat yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama yuk. 2, 3 kita deklarasikan. Maka berbicara Lia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Ku ini kunya kecil atau besar? Artinya dengan roh Tuhan. Ada roh Tuhan di dalam hidupku. Yuk sama-sama dengan saya. Ada roh Tuhan di dalam hidupku. Ini firman Tuhan mengajarkan bagi kita. Ini sangat jelas saudara. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Katakan kiri kananmu yuk. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan apa yang kau miliki, yang kau punya. Jangan mengandalkan apa yang ada di depan matamu. Tapi andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan katakan, aku akan beri strategiku untuk anak-anakku yang selalu memiliki keintiman dengan aku, kata Roh Kudus. Percaya, Tuhan berikan strategi buat saudara untuk menghadapi gunung-gunung yang besar. Ada amin saudara? Bahkan Tuhan katakan hari ini, saya sangat bersyukur saudara. Bagi saudara yang memiliki keintiman, yang mau hari ini Tuhan, saya mau dipulihkan, saya mau lebih lagi intim dekat dengan Engkau. Saya percaya, Tuhan ingatkan, Tuhan perlihatkan, Tuhan memberi engkau baju ziarah bagi hidupmu. Apa sih Bu baju ziarah? Baju ziarah berbicara tentang perlindungan Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau menerima pengurapan Tuhan? Seberapa banyak yang mau menerima baju ziarah dari Tuhan? Saya percaya kita semua mau menerimanya. Buka hati saudara hari ini. Buka hatimu. Buka hidup kita. Paradigma kita yang baru. Jangan kita menjadi orang-orang percaya yang cukup bersyukur bisa datang beribadah, pulang tidak membawa apa-apa. Jangan kita cukup bersyukur kita bisa beribadah dari Senin sampai hari Sabtu sampai hari Minggu. Tapi kita tidak punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Namun hari ini saudara, kita percaya kita mau memperkatakan, Tuhan, ketika aku menghadapi gunung yang besar saat ini, ketika ada roh-Mu Tuhan di dalam aku percaya gunung ini akan diratakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau ada apa saudara? Ada roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus mau sepakat dengan saudara dan saya. Amin. Tapak kasih Tuhan begitu luar biasa. Roh Kudus hari ini mengingatkan saudara dan saya di tempat ini. Bahwa Tuhan mau sepakat dengan engkau. Amin saudara. Kalau sepakat itu berarti sejalan, sehati, sepikir. Bahkan kita mau selalu bergandeng tangan di dalam roh. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita sekali lagi mau memperkatakan, Tuhan, aku percaya gunung yang besar akan engkau ratakan. Apapun masalah persoalan yang sedang kau hadapi hari ini, perkatakan dengan iman, gunung yang besar akan Tuhan ratakan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Yesaya 37 ayat 32. Ya. Kita tunggu ya, kita mau baca sama-sama biar kita terus mengerti. Yesaya 37 ayat 32. Yuk saudara kita baca sama-sama. Kita tunggu ya.
Yuk, 2, 3. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat, cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang apa saudara? Tertinggal. Apa sih Bu tertinggal? Saudara, pandemi sudah hampir berlalu. 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun setengah yang lalu, banyak orang yang dipanggil pulang karena kena virus. Bahkan adik kami juga dipanggil pulang, saudara, kena virus. Adiknya Pak Yusuf. Saya merenungkan ini, apa sih firman Tuhan ini Tuhan? Apa sih firman Tuhan ini? Dan Tuhan katakan, banyak waktu pandemi lagi memuncak, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang yang dikasih Tuhan juga banyak yang pulang, saudara. Tapi saudara dan saya yang sampai hari ini, firman Tuhan katakan masih ada tertinggal di bumi ini, saudara, yang ada dan dari Gunung Sion, orang-orang yang terluput. Kita terluput, kita masih hidup, kita masih bernapas, kita masih ada sampai hari ini, dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur. Tapi Tuhan katakan bagi saudara dan saya yang selama ini kita masih diberi kesempatan hidup, mari Tuhan ingatkan, tetap apa saudara yang paling ujung? Giat. Apa saudara? Giat. Giat. Kata Tuhan, anak-anak Tuhan saat ini kau yang masih ada di bumi ini, jangan takut, aku akan membelamu, aku akan menolongmu, karena kuasaku bekerja di dalam hidupmu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, waktu seseorang kehilangan roh Tuhan, kalau tidak ada roh Tuhan di dalam hidup kita, kita akan seperti Simpson, saudara. Gak ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita akan tidak ada damai, gak ada sukacita. Hati-hati, tidak ada ketenangan di dalam hidup kita. Namun saudara dengar baik-baik, ketika kita masih ada di bumi ini, masih tertinggal, masih ada, Tuhan katakan tetap giat. Tadi Bu Anda mengatakan, ayo kita giat melayani Tuhan. Ada pujian ya tadi ya, giat melayani Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini saudara yang benar-benar mau menjaga rohmu. Di dalam hidup saudara katakan ada roh Tuhan. Yuk sama-sama dengan saya. Di dalam hidup saya ada roh Tuhan. Saya mau menjaga roh Tuhan itu dalam hidup saya. Seberapa banyak yang mau menjaga roh Tuhan di dalam hidup saudara, angkat tangannya. Jangan biarkan roh Tuhan pergi dalam hidup. Mari saudara, kalau saudara merasa bersalah, ya, kalau saudara merasa telah banyak kesalahan dan dosa, hari ini saudara mau cepat minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan roh Tuhan dalam hidup kita karena dosa, pelanggaran, kesalahan. Cepat-cepat minta ampun. Tuhan, hari ini saya sudah melakukan kesalahan, ampunilah saya. Karena hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan menyatakan kuasanya buat hidup anak-anak Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan, semakin giat lagi di dalam engkau. Namun dengar baik-baik, hati-hati, setan sedang merajalela. Penabur benih, kita punya roh Tuhan di penabur benih, amin. Roh Tuhan selalu memimpin, menuntun setiap umat Tuhan di tempat ini, ada amin saudara. Jangan kita mau terkecoh oleh iblis. Iblis berusaha untuk pecah belah, iblis berusaha untuk menghancurkan, supaya kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Iblis supaya tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan di penabur benih. Jangan terkecoh. Amin. Karena penabur benih, ada roh Tuhan di penabur benih. Tidak ada yang bisa mecah belah. Tidak ada yang menghancurkan penabur benih. Karena penabur benih milik kepunyaan Tuhan Yesus. Yang percaya saya katakan sama-sama amin. Tapi setan berusaha untuk menjatuhkan. Setan berusaha untuk melemahkan. Setan berusaha untuk pecah belah. Untuk menghancurkan. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu kehilangan rohnya. Oleh sebab itu Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan menolong saudara. Dan saya percaya penabur benih akan tetap bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama amin. Gunung besar ada nggak?
Ada. Tantangan ada nggak? Ada. Kesulitan ada nggak? Ada. Tapi saya percaya kalau penabur benih jemaat umat Tuhan yang di rumah-rumah yang mengikuti live streaming, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan janji Tuhan, gunung-gunungmu akan diratakan oleh Tuhan menjadi tanah yang rata. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau ingatkan buat saudara dan saya. Camkan ya saudara, saya nggak asal ngomong. Saya percaya Roh Kudus sedang menyatakan hari ini. Ini pesan Tuhan. Tolong diingat. Jangan cukup hari Minggu. Jangan cukup hari ini masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi camkan terus, taruh di dalam hatimu. Ini pesan Tuhan. Dengar baik-baik penabur benih, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan sedang menyaring orang-orang yang terdahulu menjadi terbelakang. Tuhan sedang menyaring orang-orang yang terdahulu menjadi terbelakang. Ini sedang penyaringan terjadi, saudara, di tengah gereja-gereja Tuhan, di tengah anak-anak Tuhan. Hati-hati. Bahkan yang terakhir, yang terbelakang menjadi terdahulu. Haleluya, saudara. Hati-hati. Yang kedua, camkan di hati saudara. Saya sangat bersyukur Roh Kudus terus bekerja, terus berbicara, menguatkan, menuntun setiap kita di tempat ini. Yang kedua, Tuhan ingatkan, hati-hati bahwa Tuhan sedang mengganti. Ingat, Tuhan sedang mengganti orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ini saudara. Yang kedua apa? Tuhan sedang mengganti orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mungkin dulu saudara dipercaya oleh Tuhan dengan karunia, dengan talenta, dengan semua yang saudara miliki. Tuhan percayakan kepada engkau. Tapi saat kau tidak punya hubungan keintiman melekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, Tuhan akan gantikan itu saudara kepada yang lain. Engkau yang dulu dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan berikan. Misalnya, dulu Pak Yusuf dipercaya banget sama Tuhan main musik. Melayani, wow, luar biasa. Tapi karena Pak Yusuf melayani tanpa punya keintiman dengan Tuhan, Pak Yusuf melayani tanpa dekat dengan Tuhan, Pak Yusuf melayani hanya untuk motivasi tampil, Pak Yusuf melayani hanya untuk menyenangkan manusia. Dan posisi Pak Yusuf yang dulu diurapi Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan ganti dengan orang lain. Hati-hati anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sedang mengganti posisi anak-anak Tuhan yang dulu dipercaya. Dan Tuhan akan ganti dengan orang yang lebih dipercaya lagi. Katakan, itu saya Tuhan. Saya orang yang dipercaya Tuhan. Katakan, saya orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan itu cemburu Tuhan. Tuhan itu pencemburu. Tuhan gak mau diduakan, saudara. Kadang-kadang kita menduakan Tuhan. Tapi Tuhan mau. Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita maunya diutamakan sama Tuhan. Saat ada gunung besar, kok Tuhan gak tolong saya sih? Kok Tuhan gak bela saya sih? Kok Tuhan kok gak segera untuk memberikan saya jalan keluar? Dengar baik-baik saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Namun seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak berfokus sama Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Belum apa-apa udah cari manusia. Pak, tolong saya lagi kesusahan, Pak. Saya gak punya duit. Tolong, Pak. Saya perlu butuh, Bu. Tolong kirim ke rumah saya. Hati-hati. Berarti kita mengandalkan manusia. Tuhan cemburu nggak? Cemburu. Dia maha cemburu. Yang Tuhan mau kita berlutut dulu, berdoa dulu. Tuhan, saya punya gunung masalahku ini. Saya harus bagaimana Tuhan? Tuhan bisa gerakan orang-orang yang saudara tidak kenal pun untuk menolong saudara. Amin saudara.
Jadi jangan pernah mengandalkan manusia. Kecewa yang ada. Andalkan Tuhan. Cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Engkau akan diutamakan oleh Tuhan. Kita maunya diutamakan oleh Tuhan. Ada masalah baru cari Tuhan. Ada masalah baru berlutut. Ada gunung yang besar baru mengerang sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Nggak ada masalah, nggak ada gunung yang besar, boro-boro berdoa aja nggak pernah. Tidur langsung tidur, makan langsung makan. Di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Luar biasa, jemaat penabur benih. Doanya dahsyat. Amin. Jadi saudara benar-benar jaga roh kita. Jaga roh Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Hari ini saudara dengar baik-baik. Tuhan tidak mau saudara malas. Malas berdoa, malas beribadah, malas melayani, malas baca Alkitab. Tuhan gak mau. Jangan jadi orang yang malas. Yuk katakan, aku tidak malas. Amin. Kok pelan ya? Katakan, aku tidak malas. Nah, begitu saudara, biar telinga kita mendengar. Oh iya ya, ketika jiwa kita berkata aku tidak malas, roh kita bangkit. Oh iya, aku gak boleh malas. Jangan mengandalkan manusia. Tuhan tidak mau saudara malas. Tuhan tidak mau saudara pakai kekuatanmu. Tuhan gak mau saudara pakai keperkasaanmu. Tuhan mau pakai talentamu. Yang percaya katakan amin. Gunakan talenta yang Tuhan sudah beri. Gunakan kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Jangan sampai dipindahkan posisimu kepada orang lain. Mungkin saya menjadi pengkhotbah, posisi saya dipindahkan karena saya nggak bisa dipercaya. Omongan saya firman Tuhan khotbah di sini, tapi kelakuan saya buah-buahnya tidak sama dengan sama yang selalu saya ajarkan pada saudara. Tuhan akan pindahkan posisi saya nggak? Akan diganti. Mungkin ada saudara yang akan dipercaya Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati saudara, ini sedang Tuhan lakukan. Dengar baik-baik saudara, kita percaya ada gunung yang besar di dalam hidupmu. Itu akan Tuhan hancurkan, akan Tuhan ratakan di dalam hidup kita. Kuncinya tadi, kita mau terus melekat, mengandalkan Tuhan. Mata kita hanya berfokus pada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup meratakan gunung-gunung masalahmu. Ada amin saudara? Saudara harus karib dengan Kristus. Saudara bukan jadi orang Kristen yang sekedar beribadah. Enggak. Saya mau ketika saudara beribadah pun saudara boleh sungguh-sungguh memberikan hatimu. Benar-benar saudara bersyukur sama Tuhan atas kemurahan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Bangun rohmu. Bangun kepekaanmu kata Tuhan. Bangun, karena tidak ada yang bisa membangun manusia di muka bumi ini. Tetapi saya percaya hanya roh Tuhan yang bisa membangun kita. Bangkitkan roh saudara. Biarlah saudara tetap hidup di dalam Kristus, memiliki roh yang kuat, yang full. Jadi memiliki roh yang apa saudara? Full. Full itu penuh ya. Luber. Full itu penuh. Bukan roh yang setengah-setengah. Panas enggak, dingin enggak. Setengah-setengah. Ikut Tuhan setengah-setengah. Melayani Tuhan setengah-setengah. Tapi kita mau full memberikan, meluber. Sehingga kita percaya. Ketika Tuhan mempercayakan bagi setiap kita, akan mengalir di dalam hidup saudara wibawa ilahi. Yang percaya katakan amin. Katakan, aku memiliki wibawa ilahi. Orang yang memiliki wibawa ilahi ada kasih di dalam hidupnya. Akan menjadi gereja yang sehat. Orang yang memiliki wibawa ilahi gak akan menghakimi orang lain. Amin. Orang yang memiliki wibawa ilahi gak akan menghakimi orang lain. Oh sini gini, kok ini begini, oh begini. Dia selalu introspeksi pada dirinya sendiri. Dia selalu datang sama Tuhan minta ampun. Tuhan ampuni saya kalau ada kesalahan dan dosa. Orang yang memiliki wibawa ilahi selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Orang yang memiliki wibawa ilahi, dia selalu membangun di dalam hidupnya. Otoritasmu adalah Tuhan Yesus. Siap saudara? Siap saudara? Orang yang memiliki wibawa ilahi, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin? Perkataannya jadi berkat. Ada nasihat yang keluar dari mulutnya.
Mungkin menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saudara pikir berkat itu bicara apa, saudara? Uang. Tapi saudara, menjadi berkat bukan hanya uang. Sikap kita, kasih kita, perkataan kita, ada buah-buah. Amin, saudara. Mari hari ini, saudara, saya percaya kuasa Tuhan terus mengalir di tempat ini. Saya percaya, saudara, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya saya katakan amin. Ketika ada roh Tuhan di dalam hidup saudara, ada terang Kristus yang abadi di dalam hidup saudara, hidupmu pasti berubah. Katakan yang terakhir, hidupku pasti berubah. Betul nggak? Saya mau tanya sama jemaat, kalau ada terang Kristus di dalam hidupmu, kalau ada roh Allah di dalam hidupmu, hidupmu berubah atau enggak? Berubah. Betul. Berubah, saudara. Bukan hanya berubah saja, tapi hidupmu juga berbuah. Untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Ya kalau ada roh Tuhan tapi masih kita menghakimi orang, ngomongin orang, jelekin orang, ya wah bahaya, nggak ada kasih dalam hidup kita. Hati-hati, ada roh apa itu, saudara? Fitnah orang. Ada roh apa, saudara? Iblis. Hati-hati loh, jadi orang Kristen nggak gampang. Kita mesti benar-benar menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Hidupi firman itu dalam hidup kita. Kita mau memiliki Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Orang yang percaya pada Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti berubah. Amin. Katakan, saya berubah. Yang benar. Kita harus berubah. Ada perubahan. Oh, beda ya, Pak Yusuf sekarang berubah banget. Kehadiran Pak Yusuf selalu diharapkan oleh banyak jemaat di tempat ini. Amin? Amin. Jadi berkat gak? Berkat. Jadi berkat. Jangan kalau Pak Yusuf gak berubah, Pak Yusuf datang, Pak Yusuf datang, kita tinggalin. Bubar. Hati-hati. Kehadiranmu gak diharapkan. Nyebelin yang ada. Betul gak? Betul. Kenapa? Karena gak ada Kristus di dalam hidupmu, gak ada perubahan. Kalau engkau tidak mau berubah, tidak berubah dalam hidupmu, katanya ada roh Tuhan, tapi gak berubah. Orang jangankan ingin bergaul dengan Pak Yusuf. Ada Pak Yusuf nyamperin juga ke rumah saudara, tutup pintu, Pak Yusuf mau datang. Nanti dia ngomongin orang, ngejelekin si A, ngejelekin si B. Mendingan ditutup daripada saya ikut dosa. Betul gak? Biasa. Tanya anak Tuhan di tempat ini. Ketika kau berubah, ada roh Tuhan di dalam hidupmu engkau hadir itu ditunggu-tunggu oleh jemaat. Aduh, Bu Ana udah 1 bulan kemana? Jemaat penabur benih ribut semuanya, Bu Ana kapan pulang ya? Luar biasa. Jalan-jalan ya, Bu. 1 bulan tahu udah pulang. Bu Ana hari ini udah pulang loh. Oh, saya bilang. Ya udah. Nanti kita hubungi. Dirindukan gak, saudara? Dirindukan gak? Dirindukan. Itulah bila kita memiliki roh Tuhan dalam hidup kita. Ada kasih Allah, ada otoritas yang Tuhan beri dalam hidup kita, ada buah-buah roh. Kalau saudara gak ada buah-buah di dalam hidupmu, bagaimana orang bisa melihat ada perubahan engkau sebagai anak Tuhan? Ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Karena orang yang percaya, tadi saya ketika saya suruh ganti firman Tuhan ini, saya diingatkan dengan 1 ayat. Tapi saya nggak sempat buka. Saya bilang, 1 ayat apa ya? Ayatnya di mana? Dikatakan Galatia 5 ayat 25. Saya bilang, dia datang Pak Timo, tolong dong bukain nih. Saya lagi nulis, bukain Galatia 5 ayat 25 itu Abah. Yuk buka Pak Tikro. Kita buka yuk Pak. Galatia 5 ayat 25. Ini saudara orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada roh Tuhan dalam hidupnya. Ya, selain gunung masalah besar akan diratakan karena ada roh Tuhan tadi ya. Ayat yang di Yesaya. Yuk kita baca sama-sama yang kencang. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh itu beda, saudara. Ada kebijaksanaan, ada kelemah lembutan.
suka gosip, gak suka menghakimi, gak suka jelekin orang. Yang ada pembangun. Udah gak usah susah-susah. Percaya kita punya Tuhan. Berdoalah, berlututlah, Tuhan pasti bela engkau. Ada amin? Itu berarti ada roh siapa saudara? Roh Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan, udah lu gak usah ke gereja lagi, tinggalin aja. Lu ngapain? Ibadah. Ini bukan roh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, saat ini Tuhan sedang menyaring anak-anak Tuhan yang mau berjalan bersama Tuhan akan mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Ada amin. Moto penabur benih. Masih ingat Yesaya berapa di grup? 60 ayat 20. Kita buka, kita baca sama-sama karena ini ketika engkau imani, engkau akan alami. Sekarang bulan apa? September? Oktober? November? Desember berapa bulan lagi? 4 bulan lagi ya? 3 bulan lagi. Selama 3 bulan ini, kalau engkau benar-benar bergaul karib dengan Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang lain selain Kristus, engkau akan mengalami keajaiban, mujizat, bahkan gunung yang besar Tuhan akan ratakan tanahnya. Bukan itu aja kata Tuhan, perkabunganmu akan berhenti. Mau terima? Mau terima saudara? Kalau saudara mau terima, imani dan aminkan firman Tuhan ini. Perkatakan di dalam nama Yesus. Bukan hanya bernubuat, tapi dengan iman saudara akan alami janji Tuhan. Yuk kita baca. Yesaya 60 ayat 20. Ya, Yesaya 60 ayat 20. Semua baca ya. Kita semua mau lebih lagi hidup di dalam keintiman. Kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Yuk kita baca sama-sama dengan nyaring. 2, 3. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Bayangkan saudara, matahari terbenam enggak? Terbenam. Tapi ini janji Tuhan buat saudara penabur benih yang memiliki keintiman intim, melekat dekat dengan Tuhan, yang terus taat akan Tuhan, setia tekun sama Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan katakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Yes, katakan. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan hanya itu. 2, 3. Dan bulan yang tidak surut. Bulan surut nggak? Surut. Kadang ada, kadang nggak ada. Gimana musim bulan atau enggak ya saudara. Tapi ini janji Tuhan, bulan tidak akan surut. Amin. Amin. Ketika engkau amin terjadi. Lanjut. Sebab Tuhan akan penerang abadi bagimu. Siapa penerang abadi bagimu? Tuhan Yesus. Ada amin. Tuhan menjadi penerang abadi. Abadi itu selalu ada, menerangi jalan hidupmu, memimpin setiap jalan hidupmu. Bahkan terang abadi itu selalu menyertai engkau. Nggak usah takut. Dengar baik-baik, akan ada musim gunung yang besar ke depan. 3 bulan, tak berapa bulan ke depan. Tapi anak-anak Tuhan, ya kita percaya, penerang abadi yaitu Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Amin. Amin. Lanjut. Dan hari-hari perkabunganmu akan, siapa yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari-hari perkabunganmu artinya kesulitanmu, gunung yang besar dalam hidupmu, bahkan masalah persoalan, sakit penyakit, beban-beban beratmu, ini janji Tuhan akan apa? Berakhir. Siapa yang percaya angkat tangannya, beri tepuk tangan yang meriah, katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penabur benih sudah menerimanya. Janji Tuhan bagiku, kata ganti. Yuk sekali lagi, mu ganti dengan ku. 1, 2, 3. Bagiku akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagiku dan hari-hari perkabunganmu akan berhabis.
akan diratakan menjadi tanah yang rata. Yang percaya katakan amin. Yakin? Saya mau saudara lebih yakin pulang dari tempat ini. Engkau yang sakit, pulang sembuh. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kekurangan, keuangan, ekonomi Tuhan akan pulihkan. Pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Penabur benih akan menuai. Amin. Menuai amin. Menuai berkat Tuhan. Menuai janji Tuhan dalam hidup saudara. Menuai jiwa-jiwa di tempat ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, bagi mu-nya ganti dengan nama saudara. Bagi Lani akan ada matahari. Amin gak? Karena di sini masing-masing kuenya kata Tuhan, ku yang mana ya? Banyak kuenya di sini. Tapi sebut nama saudara dengan iman. Tuhan akan nyatakan, kuasa Tuhan akan bekerja. Yuk, 2, 3. Dalam nama Yesus. Bagi nama saudara sebut. Bagi Lani akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi Lani, dan hari-hari perkabungan Lani akan berakhir. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Yesus. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan, singer, WL juga. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang juga Bapak Sanjaya untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, firman Tuhan sudah Tuhan dengar. Mari ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Kita mau semakin giat. Karena saat ini Tuhan katakan, Tuhan sedang menyaring. Tuhan sedang menyaring orang-orang yang dipercaya Tuhan akan digantikan. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, kalau engkau tidak giat, kalau engkau tidak berubah, kalau engkau tidak setia, kalau engkau tidak bertekun, engkau tidak melakukan apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya, Tuhan akan gantikan posisimu. Hati-hati. Tapi hari ini kita percaya gunung besar yang ada di dalam hidupmu Tuhan akan ratakan menjadi tanah yang rata. Artinya perkabungan kita pun berhenti. Ini janji Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Nanti para imam boleh mengangkat pujian ini. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Hamba-Mu sudah selesai ya Allah. Tapi aku percaya kuasa-Mu terus bekerja. Aku percaya Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Aku percaya Roh Kudus, Engkau ada selalu di hati kami. Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus Tuhan bergaul, intim, melekat, karib dengan Engkau. Bahkan kami mau sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Tuhan Yesus, Engkau teladan di dalam hidup kami. Engkau teladan di dalam penderitaan. Saat Engkau difitnah, saat Engkau diludahi, saat Engkau pikul salib, dicambuk, Engkau tetap kuat. Engkau tetap berdiri teguh hanya untuk menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami menghadapi tantangan, Engkaulah contoh di dalam hidup kami. Karya salib-Mu membuat hati kami, hidup kami diubahkan. Karya salib-Mu Tuhan membuat hidup kami dibaharui. Karya salib-Mu Tuhan membuat dosa dan pelanggaran kami diampuni oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan, Tuhan beri hidup kami yang baru sore hari ini Bapa. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu menguduskan, Darah-Mu mentahirkan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami minta perkenanan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat kalau ada ganjalan, ada kepahitan, benci, dendam, sakit hati. Tuhan, Kau yang membersihkan, menyucikannya, menguduskannya di dalam nama Tuhan
sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan. Saya percaya saat malam hari ini kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh bersekutu, boleh menyatukan hidup kami dengan tubuh-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami percaya di dalam tubuh-Mu mengalir darah Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Mengalir darah-Mu yang tercurah di kayu salib yang memberikan kami kesembuhan, pemulihan, keajaiban, bahkan keselamatan. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dan kami akan menerimanya. Kuasa dari surga turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus Kristus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bukankah yang saudara pegang adalah tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Mari kita mau perkatakan, Tuhan, aku percaya inilah darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Darah Tuhan yang telah menyembuhkan kami, menyelamatkan kami, mengurapi kami, memberi kami kemenangan. Itu semua berkat kasih-Mu. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan semua meminumnya dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari yang baru saat aku meminumnya. Dan aku percaya di dalam kerajaan Allah kuasa Tuhan dinyatakan malam hari ini. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Oh ya la 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 ya la la oh. Haleluya. Gloria. Haleluya. Burinayana ya ku bersyukur buat keselamatan pengampunan
bukan minyak ini. Aku percaya bukan minyak, tapi darah Tuhan yang tercurah di kayu salib yang Tuhan sudah ubahkan. Aku percaya janji Tuhan malam hari ini, ketika Kau berfirman bersabda, Tuhan akan memberi pengurapan atas kami umat-Mu pada malam hari ini. Kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman, bukan tangan kami, tapi tangan Tuhan sendiri saat ini yang mengurapi, menjamah setiap kami. Tangan Tuhan yang tumpang tangan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang memberi kekuatan, tangan Tuhan yang memberikan jawaban atas gunung masalah kami. Bahkan tangan Tuhan, bahkan keajaiban-Mu Tuhan nyatakan, mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang bersusah Tuhan beri penghiburan. Kami percaya setiap kami diurapi. Kami terima minyak-Mu yang baru dari surga, mengalir dari ujung rambut ke janggut ke jubah turun. Kami sudah menerimanya. Api-Mu Roh Kudus mengalir membangkitkan roh kami, sehingga kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Kami percaya malam hari ini Tuhan mengurapi kami, Tuhan memateraikan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buat tanda teh. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau masih ada sisa, boleh oleskan di tubuhmu yang sakit. Percaya dengan iman, kesembuhan Tuhan nyatakan bagi engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya urapan-Mu mengalir atas umat-Mu di tempat ini. Tuhan yang sudah memateraikan kami umat-Mu, dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengurapi kami, kami percaya Tuhan ada roh-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan pengurapan-Mu kami kuat, kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat, bahkan kami disembuhkan untuk menyembuhkan. Bahkan kami percaya dengan pengurapan-Mu kami berkemenangan untuk memenangkan banyak jiwa. Karena kami percaya umat Tuhan di tempat ini, bahkan yang di rumah-rumah yang mengikuti live streaming, kami akan menuai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-janji Tuhan dalam hidup kami, iya dan amin. Kami sudah menerimanya. Perlindungan tangan kasih-Mu, bahkan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat keajaiban, mujizat sudah kami terima malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saya kembalikan pada Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh perjamuan kudus dan juga pengurapan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti kepada petugas kolektan mohon bersiap-siap, kita nyanyikan teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik bagi kita semua. Amin. Amin.
Tuhan kita. Terima kasih untuk persembahannya yang Bapak Ibu telah berikan. Kiranya Tuhan Yesus membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, saya minta dengan kasih Tuhan Bapak Hendra kembali maju ke depan untuk berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Setiap hari kami boleh melangkah berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami memuji, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan segala kemurahan penyertaan-Mu setiap hari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi, beserta dengan jajaran aparat pemerintahan dari atas sampai ke paling bawah Tuhan. Berikan juga hikmat akal budi dalam memimpin, dalam menuntun bangsa ini Tuhan untuk menuju ke perubahan-perubahan yang baru Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pemulihan lebih cepat Tuhan, bangkit lebih kuat. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai bangsa kami, menuntun bangsa kami Tuhan, menghadapi hari-hari di depan Tuhan yang sangat tidak menentu ini Tuhan. Biar Engkau membela pekerjaan Bapak Presiden kami beserta dengan setiap para menteri Tuhan, setiap aparat TNI Polri Tuhan yang berjaga-jaga atas negeri kami dan bangsa kami. Biarlah tercipta damai sejahtera, kuasa Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tuhan pulihkan terus bangsa ini Tuhan. Tuhan boleh bekerja biar ada shalom Tuhan di atas negeri kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan penyertaan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Pertobatan besar-besaran terjadi atas bangsa kami. Dan kami boleh melihat Tuhan terus bekerja. Tuhan mengasihi bangsa ini seperti Engkau mengasihi bangsa Israel Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terobosan-terobosan baru terjadi atas bangsa ini. Dan kami boleh melihat kuasa Allah nyata bekerja bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh mengalami kemajuan. Bangsa ini boleh merdeka terus Tuhan, mengalami Tuhan setiap tantangan yang ada di depan Tuhan. Tuhan tetap jaga lindungi Tuhan. Biarlah Tuhan tetap bekerja buat keberadaan bangsa ini Tuhan. Dan dari setiap goncangan, setiap apapun organisasi apapun ingin merentukan NKRI Tuhan, kami patahkan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia tetap boleh berdiri oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini beserta dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pakai penabur benih Tuhan untuk menjadi setiap laskar-laskar doa Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu di Sukabumi. Tuhan pakai gereja-Mu untuk tetap bersatu, untuk tetap berdoa, bersinergi Tuhan untuk setiap apa pekerjaan-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan pakai penabur benih terus Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, membawa banyak jiwa, lebih banyak lagi datang untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga kami boleh melihat penuaian terjadi, Sukabumi dijamah dimenangkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan terus bekerja, gereja Tuhan terus bangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan, penabur benih dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih puji Tuhan. Ini ada pengumuman untuk minggu depan. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 11 September 2022 mohon diperhatikan baik WL Singers dan juga pemusik. Mungkin ada pengumuman yang lain seperti kegiatan biasa mulai Senin sampai dengan 3 hari. Selasa, Rabu ada doa pukul 18.30 untuk para pengusaha dan yang bekerja yang buka toko. Silahkan ditunggu di kehadirannya pukul 18.30 di Gang Ajin. Dan untuk selanjutnya juga setiap sore ada sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu seperti biasa ibadah sore pukul 5. Dan juga hari Selasa siang jangan lupa ada doa puasa pukul 1 siang. Nah, ini mau ditutup dulu apa yang mau? Tutup.
akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya mengundang kembali dengan hormat Ibu Gembala dan kita semua bangkit berdiri. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kita percaya Tuhan memberkati engkau. Ada tangan Tuhan malam hari ini yang terus tumpang tangan atas engkau, mengurapimu, memateraikanmu dan memberkatimu. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan telah mengurapi kami, memberi pengurapan-Mu atas kami, memberi hikmat pewahyuan yang baru atas kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau meteraikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menudungi, melindungi setiap kami, anak-anak Tuhan di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami percaya perlindungan-Mu nyata, ajaib, sempurna dalam hidup kami. Saat kami mengangkat tangan pada malam hari ini, kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit kami pulang sudah sembuh, bahkan yang mengalami pergumulan keuangan, Tuhan akan membukakan jalan berkat Tuhan dinyatakan, kami sudah menerimanya. Bahkan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, karena kami percaya di dalam hidup kami ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu cucumu diberkati Tuhan, usahamu, tokomu diberkati Tuhan dengan kelimpahan, bahkan pekerjaanmu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang kau lakukan Tuhan akan memberkati. Bahkan Tuhan kami percaya kemanapun anak-anakmu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, di mana kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati kami. Katakan terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami umat-Mu di tempat dengan kelimpahan. Kami terima di dalam nama Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi anak-Mu, perluas usaha bisnis mereka, pekerjaan, daerah Tuhan, pelayanan kami Tuhan perluas di dalam nama Yesus. Kami sangat yakin ada tangan Tuhan menyertai kami umat-Mu di tempat ini maupun di rumah-rumah, melindungi, memagai, membentengi kami. Bahkan kami percaya mara bahaya, sakit, penyakit, virus-virus, panah-panah api si jahat, malapetaka tidak akan menimpa kami. Kesakitan tidak akan menimpa kami. Di dalam nama Yesus kami percaya ketakutan tidak menimpa kami. Yes, Lord. Segala kecemasan tidak menimpa aku, sebab aku punya Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur